orang mau jahit, jahitannya udah segini, bahannya segini, udah pusing. Lihat di Shopee, 100 dapat yang bagus, 50 dapat bagus, 30 dapat, 103 dapat. Coba penjahit kalau nggak kita bisa ngikutin tren model atau harga apa, bener-bener gulung tikar. Makanya saya harus bisa bersaing dengan mereka. Saya harus bisa. Saya punya prinsip. Saya harus bisa. Mereka bisa, saya kenapa tidak? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loso Susilo, umur 45 tahun, jenis usaha yaitu konveksi dan penjahit luas Anida. Beralamat di Manggungan, RT 30 RW 8, Horgelis, Indramayu. Perkenalkan, nama saya Purwanti, saya owner dari penjahit luas Anida. Kenapa saya memilih soal menjahit? Karena saya dari kecil tuh suka banget dengan pakaian baju yang bergaya-gaya gitu loh. Terus saya kursus menjahit, jadi saya karena ilmunya, ada bukunya, ada tempat, ada hasil kursus. Jadi saya ya dari sedikit demi sedikit ya saya buka jahitan, itu ceritanya. Saya pada tahun 1995 saya pernah kerja di Solo di toko luas. Nah, di toko luas itu toko kelontong, tokonya besar. Pengalaman pertama saya kerja di situ itu masih umur 17 tahun. Nah, saya di situ udah bisa membaca toko itu bisa punya karyawan banyak. Terus saya ngikut dia selama setahun. Tapi selama saya kerja di dia, otak dan pikiran saya itu pengennya itu kursus menjahit aja. Saya bukan senang di situ kerja di toko kelontong itu. Tapi saya otaknya cuma pengen kursus menjahit terus ke Jakarta. Ya nggak tahu, nama juga anak kecil seperti itu. Akhirnya tahun 96 awal kayak saya pulang ke Gemolong. Saya orang Gemolong asli, Gemolong Sragen. Terus saya kursus menjahit selama 8 bulan. Nah, selama 8 bulan itu saya belajar menjahit, aturan perangkatnya pagi aja. Tapi saya itu siang sore, pagi sore saya itu berangkat kursus menjahit itu pagi sore. Ya karena mungkin ada temennya dan semangat. Di situ saya punya geng, namanya Jip Ida Jujuk Pur. Jadi kursus menjahit itu rame Pak, namanya kursus menjahit namanya LPK Giarto. Itu punya geng sekolah menjahit. Jadi semangat, kemana-mana itu ada temennya gitu. Nah, lulus dari situ saya kepikirannya hanya pengen merantau aja ke Jakarta. Terus tahun 1996
akhir bulan 8, bulan 9 sekitar itu. Saya umur 18 tahun kurang 3 bulan. Saya merantau ke Jakarta. Padahal kalau umur 18 kurang itu masih belum diterima di PT. Tapi karena umurnya udah kurang 3 bulan, saya diterima. Pagi ngelamar diterima, sore udah langsung masuk lagi interview, besoknya langsung kerja. Selama itu saya nggak pernah ngelamar di PT lain lagi. Saya cuma ngelamar di PT Pambrades dari pertama masuk sampai keluar 5 tahun di PT Pambrades. Udah nggak pernah ngerasain ngelamar di mana-mana nggak. Di PT Pambrades aja saya selama 5 tahun. Bagian garmen juga menjahit. Tahun 96 sampai 2000 saya kan menikah sama Mas Ami yang paling ganteng. Awas itu tahun 2001 saya hamil. Suami saya kerja di Hargelis, saya ada di Jakarta. Habis itu saya tuh malu kalau perut saya tuh gede. Saya lagi hamil, suami saya jauh. Ya udahlah saya ngikut aja gitu. Terus aku ngikut di Hargelis. Padahal saya kalau orang hamil itu kan dapat cuti itu harusnya kan. Teman saya baru hamil 3 bulan saya udah keluar dari PT. Saya di situ dapat pesangon 2 bulan gaji. Terus habis itu saya ya udah saya ngikut suami ke sini. Tapi saya dari Jakarta udah berencana udah beli mesin jahit 1, yaitu yang dengan harga 180.000, mesin yang hitam itu, yang kecil itu. Sampai sini bisa dipakai buat mermak, tujuannya begitu. Karena saya punya ilmu, saya pernah kursus menjahit. Terus habis itu buku itu juga masih ada gitu ceritanya sampai di Hargelis tahun 2001 hamil anak pertama. Saya udah di Hargelis kontrak di sini tahun 2001 punya anak. Terus saya sambil hamil punya anak, saya masih punya mesin 1. Terus untuk jarak pengambilan saya kan dapat jam sostek. Untuk pengambilan jam sostek itu ada jaraknya berapa bulan dari keluar gitu waktu itu tuh. Terus saya ngambil jam sostek ke Jakarta. Nah dapat uang jam sostek itu 900.000. Terus saya sama kakak saya dibeliin mesin obras sama mesin jahit. Tapi kepalanya aja. Ya kepalanya aja sama itunya aja kepala mesin jahit dan mesin obras, mejanya dibikin sendiri sama suami saya. Itu yang membantu membelikan kakak saya yang pertama. Sebenarnya sih saya sama kakak saya itu disuruh buka usaha kelontong atau ciki yang sangat menjanjikan. Karena kalau kelontong itu pasti menjanjikan, karena kakak saya aja ya lumayan, bahkan rumahnya juga udah banyak. Terus ciki juga orang-orang daerah saya itu pada benar-benar alhamdulillah lumayan. Tapi basic saya itu menjahit, saya suka menjahit, saya puas dengan hasil karya saya. Tapi walaupun bagaimanapun saya diapain pun, saya sukanya udah menjahit. Nah, karena dunia menjahit itu asik, menurut saya itu asik sekali. Terus saya udah punya mesin 3. Habis itu dengan berjalannya waktu saya ngontraknya juga pindah-pindah. Untuk mendapatkan pelanggan saya dari perpindahan ngontrak-ngontrak itu sampai saya ada di pinggir jalan raya lah ibaratnya, di waktu itu di situ depan toko Amanah itu saya masih punya mesin kartu ada 4. Pertama kali saya di sini yang mermak itu pasti ibu kontrakan ya. Ibu kontrakan pernah mermak di saya, ganti seleting. Seneng banget. Tetangga belakang pada bikin baju. Terus kalau ada yang bikin baju itu saya buka buku. Kadang diledek sama orang. Masa udah terima jahitan masa bukain buku? Ya nggak apa-apa, orang saya juga belajar, saya gituin aja. Terus habis itu ya dengan berjalannya waktu, pokoknya saya setiap ada orang yang mau bikin baju ya saya harus berani mengukur,
harus berani terima. Terus ke teman-teman yang bisa menjahit ya ayo gitu. Terus kadang saya datang ke orang-orang yang lebih pintar dari saya untuk bisa menambah ilmu saya gitu. Karena dulu itu belum ada HP yang seperti sekarang. Yang sekarang gampang buka di Facebook apa di YouTube apa di apa soal-soal apa bikin pola apa. Dulu kan emang asli dari hasil kursus itu sendiri. Nah, saya mulai menjahit tahun 2002. Nah, sampai tahun 2010 saya masih pakai mesin yang kecil. Pakai mesin yang gede tahun 2010 saya mulai beli mesin yang gede. Itu beli di Jakarta ya Bi ya. Tanah Abang. Di Tanah Abang, dibeli sama kakak juga dibantu juga sama kakak, biasa kakak kekurangan. Terus habis itu tahun 2011 saya punya anak yang namanya Syifa Nur Anida, anak perempuan. Nah, mulai brand Luwes Anida ini kenapa bisa Luwes Anida? Karena saya waktu pertama kali merantau dan bekerja di toko luwes di Solo. Terus saya punya anak namanya Syifa Nur Anida. Terus namanya itu saya gabung luwes. Luwes itu kan tek ibaratnya kan luwes gitu. Sama Anida. Jadi Anida itu anak saya, jadi Luwes Anida. Dari 2011 dari anak saya lahir sampai sekarang brand itu alhamdulillah masih Luwes Anida Collection. Terus untuk perkembangan tahun 2010 itu kan hamilnya anak saya itu mulai jahitan rame. Dan mulai suami saya itu bisa membantu menjahit. Tadinya juga enggak. Sampai sekarang suami saya bisa membantu menjahit pakaian. Saya mendapatkan usaha partai besar itu dari LDI. Ya mulai berkembang usaha saya dari tutok tilar ketemunya lama-lama. Masjid LDI seluruh Indramayu Barat, dari Karangsinom, dari Indramayu Kota, dari Sukra, dari mana ya, Wangu, Sukaslamet, Argelis, semua jahit di saya. Nah dari situ saya mulai berkembang ke tempat-tempat yang lain, ke TK, ke SD, SMP, ke semua. Gitu. Saya dengan pengurus LD itu suka jahit di sini, suka jahit, suka bikin baju, terus nawarin seragam. Nanti kalau cocok ya banyak katanya sekolahannya, ya alhamdulillah udah jadi deal banyak, setiap masjid diukur satu-satu. Jadi saya datangin semua masjid satu-satu. Kalau di total keseluruhan itu emang ya beda-beda sih satu masjidnya ya. Satu masjid itu ada yang 20, 30, ada yang 50. Ya kurang lebih rata-rata 150 anak. Kurang lebih gitu. Soalnya kan kalau masjid kan beda-beda gitu. Dari masjid LD itu dari Wango itu ada teman saya yang ada temen yang sekolah sama-sama TK gitu. Katanya jahit baju di mana? Itu di depan puskesmas katanya. Bikin seragamnya di situ. Iya, akhirnya ada TK yang kesini, namanya TK Mawar. Terus kesini, habis itu dia bikin seragam. Terus semua yang teman-temannya dikasih tahu gitu. Jadi ya dikeroyak rata-rata semua pada jahit di saya. Gitu. Sampai sekarang masih pada jahit di saya. Alhamdulillah. Jadi pelanggan-pelanggan saya itu tua-tua ya. Kalau menjahit konveksi itu tuh harus mencari bahan yang bagus dan murah. Dan khusus untuk seragam. Karena kalau seragam itu kadang ada tambahan anak 1, 2 itu besok harus ada lagi. Kalau enggak anaknya nangis. Jadi harus ada yang jangka panjang, yang permanen.
saya langsung nyari ke pusatnya, yaitu ke Tegal Gubuk. Ke Tegal Gubuk itu mau nyari barang apa aja itu ada, mau model apa aja, bahan apa aja untuk sekolah apa aja itu ada. Makanya saya datang ke sana. Terus saya ke sana pertama kali itu sebelum bikin seragam borongan untuk sekolah itu saya pernah ke sana belanja biji-bijian gitu. Itu pertama bawa uang 500.000 sambil lihat-lihat pengalaman di sana, bahan-bahan. Terus saya menerima seragam itu udah tahu harga-harga bahan di sana. Jadi harga jual berapa, ongkos jahit berapa, itu harus sudah tahu. Karena kalau seragam sekolah itu saingannya konveksi. Konveksi itu harganya emang bener-bener ini banget, persaingannya ketat. Pas belanja itu ya banyak rintangannya. Kalau belanja itu naik motor sama anak saya itu ikut belanja itu dari umur 6 bulan. Tadinya ikut tetangga gitu. Udah 6 bulan kita diajak belanja terus jadi sampai umur berapa? Sampai TK, sampai gede. Setiap belanja ikut yang kecil itu. Itu perjalanannya pakai motor Beat. Motor Beat tadi dari baru sampai bodol. Itu Pak, itu masih banyak Pak yang ngenesnya di jalan itu banyak Pak. Yang banyak bocor. Saya tuh pernah jalan dari Hotel Flamigo. Mungkin pada tahu ya, Hotel Flamigo itu jalan kaki saya sampai rumah sakit Bayangkara. Saya jalan, suami saya dorong motor, itu rantainya copot. Itu pernah seperti itu. Yang bocor pinggir jalan itu sering. Ntar saya di mana, suami saya nambal, saya di tengah jalan sendirian. Itu sering sama anak saya. Terus yang kehujanan, yang berangkat kehujanan, pulang kehujanan dari Tegal Gubuk sampai rumah itu juga sering. Yang sampai pokoknya yang samanya bocor di jalan itu tuh sering sekali. Bahkan sekarang kalau ngelihat itu bekasnya dulu kita jalan di sini itu ingat. Hampir hafal semua. Hafal semua di perjalanan itu bener Pak, hafal. Tapi kalau saya nggak belanja di Tegal Gubuk nggak ada untungnya. Kalau saya belanjanya di Hargelis nggak ada untung, di Patrol nggak ada untung. Karena kalau seragam sekolah itu persaingannya emang kompleks sih Pak. Kita untungnya dari bahan, ongkos jahitnya kan emang dikit. Orang nggak tahu kan, kok bisa sih jual harga segitu. Ya kita harus bisa menat semuanya. Kalau belanja di Tegal Gubuk nggak ada, saya belanja ke Bandung. Ke Bandung juga waktu itu masih naik motor. Terus naik motor itu juga masih sih kadang kehujanan juga. Itu dari Lembang sampai Subang itu hujannya sangat deras sekali. Anak saya yang kecil itu benar-benar alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, kuat banget. Kehujanan bagaimanapun dia, sampai kita udah ngiyop, udah digantiin baju, kehujanan lagi, basah lagi, Masya Allah ya Allah. Kadang sampai perjuangan mencari nafkah untuk keluarga. Tapi ya alhamdulillah Allah tuh selalu melindungi. Dalam setiap perjalanan kita selalu berdoa, selalu diberi roda 4 supaya kita tidak berkehujanan. Jadi gitu. Amin. Untuk pengadaan bahannya, selain kita di Tegal Gubuk, kalau di Tegal Gubuk itu tidak ada barangnya, saya larinya ke Pasar Baru Bandung. Nah, di sana juga saya punya pelanggan. Di sana namanya Engkok itu, orang Cina itu, dia sangat ramah sekali kepada saya, kepada keluarga saya. Begitu kami datang dari jauh sudah dipanggil, oh Indramayu, sini. Belum ditawarkan bahannya, mereka langsung tawarkan dulu, minum dulu, makan dulu, snack dulu. Baru setelah kita di situ udah santai gitu, baru mau bahan apa. Terutama di situ
khususnya bahan yang motifnya kotak-kotak. Jadi beliau itu punya jenis-jenis bahan kotak-kotak itu komplit, gudangnya itu sangat luas sekali itu. Terus untuk pemasarannya, untuk jahit-jahitan saya bisa lewat Facebook, WA, dan untuk totok tilar, tadi ke mulut ke mulut. Untuk lingkungan sekitar emang dari mulut ke mulut. Ya untuk yang jauh-jauh ya dari zaman sekarang ikuti Facebook dan WA. Cuman emang persaingannya sekarang itu kalah dengan yang namanya TikTok Shop, Shopee. Itu emang bisa mengalahkan penjahit. Karena persaingan itu tuh, persaingan usaha itu benar-benar harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, sekarang jahitan itu lebih mahal daripada bahan. Nah, orang mau jahit, jahitannya udah segini, bahannya segini, udah pusing. Lihat di Shopee, 100 dapat yang bagus, 50 dapat bagus, 30 dapat, 103 dapat. Coba penjahit kalau nggak itu bisa ngikutin tren model atau harga apa, bener-bener gulung tikar. Makanya saya harus bisa bersaing dengan mereka. Saya harus bisa. Saya punya prinsip. Saya harus bisa. Mereka bisa, saya kenapa tidak? Jadi saya kalau tidak ada orderan yang sekolah-sekolahan, kalau sekolah-sekolahan itu udah pasti, karena mereka membutuhkan seragam seperti itu, pasti seragam seperti itu. Tapi kalau di keadaan sepi gini, saya bikin produk yang seharga mereka beli di HP. Nah, kalau harganya sama ada di online, tidak jauh-jauh, ke luasan lidah aja, ya kan? Triknya saya, kalau untuk tetangga sekitar, otomatis kan paling ini tetangga sekitar dulu, teman-teman dekat. Nah, kalau dia kesini, seandainya kalau beli baju yang jadi itu pasti ada kepanjangan, ada yang kurang pas, itu bisa dijahit lagi di sini gratis, dipotongnya gratis, dikecilnya gratis, itu untuk tetangga sekitar. Untuk yang jauh, kalau beli 5 atau beli banyak, ongkirnya gratis gitu. Ya insya Allah ada untungnya saya, karena saya sudah dihitung-hitung itu ada untungnya, alhamdulillah. Kalau nggak ada untungnya ya ngapain. Kalau seragam saya udah pasti dari dulu, saya udah usaha saya itu udah di seragam sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai puluhan sekolahan di saya itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih pada jahit di saya. Cuman kalau yang untuk yang produk baru-baru sekarang ini masih baru saya, Pak. Masih baru. Jadi saya emang belum luas banget. Saya masih promosi juga untuk celana-celana kolor. Kenapa berani 35? 40, 50 itu. Ya, itu karena saya udah tahu harga bahan dari sono berapa, saya jual berapa, ongkos jahit berapa, saya udah mendapatkan. Kalau orang usaha itu rata-rata emang kalau nggak separuh bagi 3 untungnya. Umpamanya modalnya 1 juta ya, pendapatnya 3 juta ya bersihnya 1 juta, itu udah pasti. Nah, saya untuk yang seperti itu bisa. Maka kenapa di Shopee bisa seperti itu, kenapa di TikTok bisa seperti itu? Emang dia partai besar. Dia partai besar, iya. Untuk nanti pengeluaran pembiayaan juga besar juga, iya. Dia juga pasti seperti itu. Pengambilan keuntungannya nggak besar, mungkin hanya berapa persen gitu, 20%, apa 30% gitu. Kalau saya punya pelanggan yang jauh, ada yang dari Sumatera gitu. Sumatera itu ada yang bikin seragam juga, ada yang bikin beli bijian juga kayak gitu. Ada yang jahit dari jauh. Ya lewat Facebook, Pak. Saya dapat karyawan lewat Facebook. Saya dapat orderan dari Facebook kadang. Jadi Facebook itu emang membantu saya
untuk mengembangkan usaha saya. Terus untuk yang jauh, yang dari Solo juga ada. Ini juga seragam pakaian juga ada dijual di Solo. Jadi dimanapun tempat, kemarin saya di Jakarta juga penjualannya di Jakarta. Pertama kan dari saudara, tetangga, terus teman-teman tutuk tilar kayak gitu. Ya semua kan nggak harus lewat online, offline juga kita harus bisa gitu. Jadi dimanapun kesempatan, ya namanya saya intinya bakatnya menjahit pakaian dan promosinya ya apapun ya saya sampaikan sebisa saya. Nah, ini untuk yang menjahit pakaian yang bermodel-model, yang untuk bridesmaid, yang untuk acara pesta, untuk untuk pernikahan atau apa gitu. Itu banyak yang bikin saya juga, ya dikasih mote-mote, dikasih apa gitu. Itu harganya lumayan, jadi ongkos jahitnya lumayan gitu. Tapi mereka nggak ada yang nawar juga karena udah biasa, emang dia puas dengan hasil saya. Jadi ya alhamdulillah kalau ada jahitan yang bermodel-model, ya saya terima segala macam model apa aja yang jahit di saya terima. Mau laki, mau perempuan, mau pria wanita, saya terima. Selama masih mampu. Omset saya di saat rame, jahitan rame itu dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu udah enggak ya. Ya masih ada tapi nggak serame Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah itu tuh ngerjain seragam sekolahan. Itu omsetnya ya alhamdulillah kadang sampai 30 juta omsetnya kotornya itu. Ya bersihnya ya nggak mesti, bersihnya bisa 10 buat bayar karyawan, sisanya gitu. Kadang ya kalau pas rame itu kurang lebih 9, 10, tapi kalau pas hari-hari biasa ya sehari bayarnya kayak 200, jadi 250. Jadi kalau di total sebulan ya unda-undi ya di atas 6 lah. Rata-rata ya 7 sampai 8 lah. Rata-rata kalau dibikin rata-rata semua setahun. Tapi kalau ini kan nggak mesti nama orang usaha, tapi minimal ya 200 sehari itu insya Allah. Dari hasil usaha ini kadang saya juga berbagi ke masyarakat sekitar, ke anak yatim, ke orang-orang tua yang kurang mampu, ya ke saudara. Kemarin saya kalau pakaian itu setiap saudara saya kasih satu-satu. Gitu. Saya kedepannya itu masih punya cita-cita. Sebenarnya saya masih pengen buka kursus menjahit juga. Pengen saya itu warga sekitar yang putus sekolah, yang ibaratkan yang nganggur, ibu-ibu muda yang nggak punya kerjaan, yang nggak ada skill, saya tuh pengen mengajak mereka belajar menjahit, punya keahlian. Karena apa? Sudah ada yang pernah kursus di saya, dia buka di Sukaslamet dan dia ada pemasukan otomatis kan gitu. Jadi orang kursus itu walaupun hanya bisa apa aja, kalau dia punya mesin dia sudah bisa menghasilkan itu. Terus kedepannya selain buka kursus menjahit, saya pengen buka pakaian jadi nggak tahu di sini apa di mana. Nah, saya pengen buka pakaian jadi, produknya saya kembangkan lagi gitu. Selain itu saya masih tetap konveksi seragam sekolahnya, saya tetap saya berjalan konveksi seragam sekolah, konveksi seragam pengajian itu tetap saya masih berjalan. Dan produknya pengen punya toko sendiri itu, sama punya kursus menjahit itu, biar saya bermanfaat untuk orang banyak dan
eh, untuk warga sekitar dan untuk membantu sesama. Ayo pada bareng-bareng sukses bersama kita, ayo gitu. Saya menjalani usaha ini selalu punya prinsip. Saya selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki dan saya punya dan Allah yang berikan. Selalu bersyukur dan jalani prosesnya apapun itu, entah rintangan, entah apa yang ada di depan, dan selalu ikhlas menjalankan apa yang saya terima ibaratnya gitu. Dan saya pasti bisa. Apapun yang aku inginkan ke depannya, saya pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Itu ada prinsip saya. Sobat Kuriko, sehat, cerdas, manusiawi, maju,